baddest DJ. Hey, yo, what's up guys, para permisi cowok ciwi, siswa-siswi, pemuda-pemudi, karyawan-karyawati. Selamat datang di channel Sejarah Perang Dunia ini. Setelah sekian lama kita membahas pertempuran di Palagan Pasifik atau pertempuran Asia Timur Raya, kali ini kita akan membahas mengenai pertempuran di front timur di Eropa antara Jerman melawan negara siapa lagi kalau bukan negaranya Bapak Stalin, yaitu Uni Soviet, dalam pertempuran paling besar dan mengerikan di Perang Dunia Kedua, yaitu Operasi Barbarossa. Dari nama operasinya saja sudah barbar, pasti perangnya juga sangat barbar. Hari cerah seperti biasanya, Candaria tak ada resah. Kami melihat benda ajaib melayang, namun seketika Operasi Barbarossa terjadi pada tanggal 22 Juni sampai 5 Desember 1941. Tepatnya kira-kira berarti 5 bulan, 1 minggu, dan 6 hari. Pihak yang terlibat dari pihak Axis atau poros yaitu Jerman, Rumania, Finlandia, Italia, Hungaria, Slovakia, dan Kroasia melawan Uni Soviet. Dilansir dari Wikipedia dan Historia, Operasi Barbarossa atau dalam bahasa Jermannya berarti Unternehmen Barbarossa adalah sebutan invasi tentara Jerman di Uni Soviet pada Perang Dunia II. Invasi ini dimulai pada tanggal 22 Juni 1941. Lebih dari 4,5 juta tentara dari kekuatan Axis menyerbu Uni Soviet sepanjang 2.900 km atau 1.800 mil. Barbarossa adalah nama seorang kaisar Jerman pada abad pertengahan. Perencanaan untuk operasi Barbarossa dimulai pada tanggal 18 Desember 1940. Rahasia persiapan dan operasi militer itu sendiri berlangsung hampir 1 tahun, dari musim semi tahun 1940 sampai musim dingin 1941. Pada awal operasi, Wehrmacht di bawah pimpinan Adolf Hitler memenangi berbagai pertempuran dengan strategi Blitzkrieg-nya. Dalam waktu singkat, Blitzkrieg Jerman membuahkan banyak hasil. Pada hari ke-17 serangan, di Palagan Tengah saja sekitar 300.000 tentara merah ditawan, 2.500-an tank, lebih dari 1.000 senjata artileri, dan 250-an pesawat Rusia direbut atau dirusak. Rusia terkejut, namun pantang menyerah dan melakukan perlawanan. 3 Juli 1941, Stalin memberi pidato radio guna menyemangati rakyatnya. Pasukan Jerman mampu menghancurkan pasukan-pasukan Uni Soviet, namun gagal memperhitungkan kemampuan Uni Soviet untuk secara terus-menerus mengirim bala bantuan dari timur. Yakin bahwa Kekaisaran Jepang tidak akan menyerang dari timur, Stalin juga menarik pasukan Uni Soviet di Siberia untuk mempertahankan Moskwa dan melakukan serangan balik. Pasukan Jerman dapat menekan sampai beberapa kilometer dari Moskwa, tetapi serangan balik Uni Soviet di tengah musim dingin akhirnya berhasil mematahkan Operasi Barbarossa. Hitler mengharapkan pukulan cepat dan tidak mempersiapkan perang yang berkelanjutan di tengah musim dingin Rusia. Pada akhir bulan Januari 1942, tentara Soviet memukul mundur Wehrmacht, membuat Adolf Hitler tidak mencapai kemenangan yang diharapkan, meskipun berhasil membuat Uni Soviet jatuh ke kondisi terburuknya. Jerman telah memenangkan beberapa kemenangan gemilang
dan menduduki beberapa wilayah ekonomi paling penting di negeri, terutama di Ukraina. Titik balik pertempuran terjadi di Stalingrad, kini namanya adalah Volgograd, kota industri di selatan Rusia, setahun setelah operasi Barbarossa berjalan. Beberapa sejarawan percaya, pertempuran di Stalingrad semata-mata adalah adu gengsi antara Bapak Hitler dan Bapak Stalin, karena nama kota itu mengacu pada nama Stalin. Operasi Barbarossa merupakan kegagalan Hitler dan menyebabkan tuntutan untuk melakukan operasi lebih lanjut di Uni Soviet, yang semuanya pada akhirnya adalah gagal, seperti melanjutkan pengepungan Leningrad, operasi Northbridge, dan pertempuran Stalingrad. Pertempuran antara lain di wilayah yang diduduki oleh Soviet. Operasi Barbarossa masih merupakan operasi militer terbesar dalam hal kekuatan pasukan dan korban dalam sejarah manusia. Daerah tersebut menyaksikan beberapa pertempuran terbesar dalam perang, kekejaman paling mengerikan, dan korban tertinggi untuk pasukan Soviet dan Axis, yang semuanya mempengaruhi jalannya Perang Dunia II dan sejarah selanjutnya dari abad ke-20. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Padahal Jerman dan Uni Soviet sudah menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop yang merupakan fakta non-agresi antara Jerman dan Uni Soviet. Tapi malah Jerman ini melanggar perjanjian tersebut dan malah kalah kan akhirnya sama Bapak Stalin. Ya ampun. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti juga fanspage Facebook kami. Jangan cuma dilihat-lihat aja woi. Kunjungi tuh sama di like. Oke, terima kasih.